bagaimana itu mempengaruhi sebetulnya pilihan dari sebuah parpol termasuk PAN untuk mengubah apa yang ada di benaknya anak-anak muda, generasi muda. Karena generasi muda kalau nggak masuk politik, ya politik akan diisi oleh orang-orang tua misalnya. Gimana itu, Mas? Tapi ya sekarang kita mempunyai banyak sekali kader-kader milenial yang baru masuk. Silakan dilihat di itu juru bicara PAN udah banyak anak-anak milenial. Target 2024, target kursi DPR masih sama atau lebih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Joko Sadewo Dan saya Stevi Maradona. kita bertemu dalam program Klimaks, kelarin masalah kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu untuk berbincang-bincang di acara Klimaks, yaitu Mas Derajat Wibowo. Derajat Messi. Derajat Messi Wibowo, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional. Selamat datang Mas Derajat. Terima kasih Sehat? undangannya, Mas Stevi, Mas Dewo. Alhamdulillah. Sehat. Kita akan membahas tema politik, yaitu karena Mas Derajat berasal dari PAN, kita terutama akan membahas tentang sepak terjang kesiapan Partai Amanat Nasional, partai yang berlambang matahari biru, untuk tahun 2023 dan 2024. Begitu. Jadi Mas, gimana PAN sejauh ini? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja, dan di bawah kepemimpinan Bang Zul, juga dengan Bang Hatta, Mas Riz, saya dan teman-teman, kami bekerja sangat ekstra keras ya untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, dan tentu kerja-kerja untuk masyarakat banyak sekali, apalagi Bang Zul juga mengemban tugas sebagai Menteri Perdagangan. Jadi ya kita sinergikan semuanya, dan saya melihat sih insya Allah kader-kader PAN itu sudah mulai bukan lagi gigi satu. Udah mulai gigi 2 hampir ketiga ini untuk persiapan pileg ya. Jadi karena partai itu kan kuncinya memang lebih banyak di pileg. Ya, partai itu kuncinya adalah jumlah kursi yang dia peroleh di DPR maupun di DPRD ya. Karena kalau di eksekutif itu penting, tapi yang namanya kekuatan partai itu lebih banyak di parlemen. Target 2024, target kursi DPR masih sama atau lebih? Lebih tentu kita menargetkan lebih ya, dan sekarang sudah kita petakan ya, di mana yang kira-kira akan menjadi wilayah yang harus kita pertahankan, wilayah yang perlu kita kejar. Jawa Tengah itu termasuk wilayah yang menjadi target kita, karena periode kemarin kami kursinya hilang 0. Jadi sekarang kita mau ambil lagi untuk kursi kita supaya bisa pulih. Itu kandang banteng loh Mas. Iya, kandang banteng, tapi banteng kan perlu matahari. Oke Mas, ini yang Mas, kalau kita ibarati motor nih Mas. Ini kalau lihat dari proses PAN kemarin cukup agak berat ya, dengan sedikit konflik kemarin. Ini kalau kita bicara motor ini masih gigi 2 ngereng, itu atau sudah mulai lancar? Sudah lancar, dan soliditas di internal PAN sekarang sangat bagus sekali ya. Ya mungkin waktu kongres kemarin ada dinamika, tapi saya rasa seperti biasa karena PAN memang sudah terbiasa demokrasi ya. Jadi dinamika itu sudah usai, dan bahkan yang terpilih Bang Zul ya, tapi banyak sekali kader-kader yang waktu itu mendukung Mulfahri itu yang sekarang menjadi unsur-unsur pimpinan di PAN ya, baik di provinsi maupun di fraksi, peranannya sangat krusial. Jadi soliditas sudah bagus alhamdulillah, tinggal tentu kerja yang lebih cerdas, kerja keras ya, kerja ikhlas untuk bisa mencapai target-target legislatif tadi ya. Mas, ini kan berarti kan PAN ada dengan kasus kemarin, itu kan berarti kan ada yang keluar, tapi untuk yang masuknya dari mana nanti? Ya kalau ada yang keluar, saya rasa biasa ya, partai selalu begitu. Tentu kan kita nggak bisa memaksa orang untuk berada satu jalur bersama terus kan.
Tapi ya sekarang kita mempunyai banyak sekali kader-kader milenial yang baru masuk. Silakan dilihat di itu juru bicara PAN udah banyak anak-anak milenial. Kemudian kita juga mempunyai dari segmen-segmen masyarakat yang lain ya. Jadi ya semua partai kalau ada yang pergi tentu dia akan berusaha untuk menambah yang masuk, tambahannya lebih banyak. Itu wajar. Ya alhamdulillah banyak tambahan-tambahan yang milenial, Mas. Ya, bukan generasi Steffi lagi, di bawahnya lagi. Survei bukannya bilang bahwa milenial cenderung apatis terhadap politik. Iya, tapi kan itu generasi Z ya atau apa? Iya, betul. Tapi kan di antara mereka masih ada yang punya perhatian terhadap politik dan itu banyak yang kita rekrut. Acara-acara PAN sekarang ini banyak sekali yang menyelenggarakan, mengkoordinir anak-anak milenial semua. Dikoordinasi oleh generasi putra-putrinya Bang Zul, putra-putrinya Bang Hatta. Anak saya sendiri belum tertarik masuk di politik, masih di bisnis. Tapi generasi anak-anak kita udah mulai banyak yang ini dan mereka mengajak teman-temannya. Jadi ya so far sih alhamdulillah. Tapi memang peningkatannya itu harus makin cepat nanti menjelang 2024 karena sekarang udah tinggal setahun praktis. Betul. Mas, ini kan kalau di partai itu kan kita punya basis massa tradisional. Basis massa tradisional kita itu apa? Terus kemudian ada juga basis massa cair. Dan kecenderungan sekarang kita sulit memetakan antara basis massa tradisional dengan basis massa yang cair itu tadi. Ya dengan karakter seperti kata Steffi tadi soal ya masyarakat sekarang terutama generasi Z yang sudah berbeda cara mereka melihat sebuah politik itu seperti apa, apakah mereka masih peduli atau ini agak dari PAN sendiri dalam menghadapi persoalan seperti itu kemarin apa yang dilakukan? Masa tradisional jelas ada ya pemilih basis kita, tentu PAN kan walaupun tidak bisa dikatakan sebagai partainya Muhammadiyah, tapi kan memang punya kedekatan emosional dengan perserikatan kan, jadi tentu ada ya basis itu dan sangat kuat sampai sekarang alhamdulillah. Ketua Umum, Bang Zul, Sekjen, kami semua sering sekali mengadakan kegiatan dengan teman-teman dari Muhammadiyah, para pengurus Muhammadiyah ya. Jadi itu masih jalan terus. Kemudian kita juga punya Prof. Zainuddin yang memang pengurus Muhammadiyah di Jawa Timur waktu itu. Jadi anggota DPR kita juga banyak sekali. Ya. Tapi mungkin Dewo ingat nggak PAN menyelenggarakan konser Korea K-pop? Oh iya. Ya, itu luar biasa yang ikut, yang hadir luar biasa. Ya mungkin kita nggak bisa mengatakan mereka semua akan milih PAN nggak. Betul. Tapi kan paling nggak mereka akhirnya jadi kenal PAN. Ternyata PAN ini bisa juga K-pop kan. Jadi ini kita mencari langkah-langkah terobosan yang milenial termasuk ketua umum TikTokan. Saya sendiri kalau disuruh TikTokan, saya bingung mau ngapain ya. Tapi kita memang sudah mulai banyak masuk dan di pengurus kita banyak sekali dari generasi anak-anak kita lah kira-kira gitu. Udah banyak. Ya tentu itu baru pembuka ya. Nah, tentu perlu kerja-kerja lanjutan. Kita perlu tahu anak-anak kita, generasi milenial, generasi Z ini kira-kira aspirasinya kemana. Nah, itu aspirasi itu bagaimana kita bisa ikut memperjuangkan, menyalurkan dan sebagainya. Mas, salah satu concern saya di politik sebetulnya kalau yang saya lihat dari tren ya, bahwa bagaimana anak-anak muda ini katakanlah yang generasi yang baru 17 maupun sampai umur 20-an menjelang 30-an itu, karena mereka mengkonsumsi media sosial begitu banyak setiap hari, dan sementara pemberitaan soal politik termasuk partai politik, kegiatan politik, politisi, bahkan PAN dalam percakapan medsos sebetulnya cenderung didominasi oleh pemberitaan yang negatif, bahwa politisi itu politisi ini A, B, jadi kerja politiknya nggak kelihatan, kerja legislasinya ada cuma tertutupi misalnya. Jadi katakanlah paling gampang ketika
satu undang-undang keluar gitu, yang pasti akan disorot di medsos adalah ini undang-undang harus segera diperbaiki, masuk MK, bahwa kinerja DPR begini. Bagaimana itu mempengaruhi sebetulnya pilihan dari sebuah parpol termasuk PAN untuk mengubah apa yang ada di benaknya anak-anak muda, generasi muda. Karena generasi muda kalau nggak masuk politik, ya politik akan diisi oleh orang-orang tua misalnya. Gimana itu, Mas? Ya itu saya rasa tantangan semua parpol, bukan hanya di Indonesia ya, bahkan di Amerika pun tantangan dari yang muncul akibat medsos itu luar biasa, dan semua parpol, semua politisi sedang mencari cara yang terbaik ya, yang bisa memanfaatkan itu yang kita lihat Trump kan, tapi kita kan nggak ingin seperti itu gitu. Nah, jadi ini memang masih sangat dinamis, kita masih baru dengan medsos ini. Sehingga memang bagaimana cara untuk membuat bukan hanya tone tapi juga narasi itu bisa lebih positif, lebih bisa dipahami. Nah, ini tantangan yang memang berat. Kemarin saya diskusi dengan teman saya dari Amerika. Jadi dia mengutip, dia katakan dari Warren Buffett itu mengatakan bahwa media sosial itu adalah weapon of mass destruction. Yes, WMD. Iya, saya bilang enggak, yang benar adalah weapon of mass deception. karena banyak sekali kita lihat fake news segala macam di berita bohong, berita hate speech segala macam di mana di medsos kan. Nah, jadi ini memang dunia memang sedang mencari-cari. Karena itu saya rasa semua partai di Indonesia juga, PAN juga, itu ya masih struggling untuk mencari pola berkomunikasi, berinteraksi melalui medsos dengan anak-anak muda yang semakin banyak terekspos oleh medsos gitu ya. Terus bagaimana membuat mereka tertarik dengan isu-isu yang jadi pembahasan di legislasi, misalkan bagaimana mereka tertarik dengan isu-isu, katakanlah isu perguruan tinggi misalkan. Bagaimana mereka tertarik dengan isu-isu yang terkait dengan perguruan tinggi yang sedang dibahas di DPR. Nah, itu memang menjadi tantangan. Ya, saya tidak bisa mengatakan PAN sudah berhasil karena memang tidak ada partai atau politisi yang bisa secara masif berhasil di situ. Yang bisa secara masif yang kita tahu Trump, tapi ya kita tahu kan yang dia lakukan bagaimana. Yang dilakukan justru negatif. Jadi nggak karuan kan. Nah, jadi ini kita sedang mencari. Tapi ya kader-kader PAN saya rasa semuanya cukup aktif di medsos. Ya, mudah-mudahan sih bisa efektif ya. Back ke PAN lagi, Mas. Ini kemarin sempat ya KPU Partai Umat gagal masuk. Saya sebut merek aja nih, Mas. Nggak apa-apa. Terus kemarin ternyata lolos. Ini gimana, Mas? PAN sendiri terancam nggak? Gini, yang pertama soal partai lain lolos atau tidak KPU itu tidak ada urusannya dengan PAN. Ya. PAN tidak ikut, kita juga nggak punya kewenangan, kita juga termasuk yang diperiksa KPU kok. Jadi kita diuji KPU kan, jadi kita nggak punya kewenangan. Terus partai manapun juga yang diloloskan KPU, ya itu saudara kita ya. Apalagi PAN dengan Partai Umat kan kedekatannya kan tinggi ya. Bahwa sekarang memilih jalan masing-masing, saya rasa ya wajar gitu ya. Kita memilih jalan perjuangan masing-masing. Ya, kita lihat kita sambut baik ya semua partai untuk berjuang. Terus kita harapkan yang terbaik. Tapi ya tentu kita akan bersaing secara sehat sebagai sesama saudara. Ya. Jadi kader-kader PAN saya rasa sudah disiapkan untuk bersaing secara sehat dengan partai manapun juga sebagai sesama saudara sebangsa. Ya. Yang penting adalah masyarakat akan melihat siapa yang paling bisa mewakili mereka, yang paling bagus mewakili mereka. Nah itu tantangannya. Jadi
tidak ada masalah partai manapun, yaitu bagian dari demokrasi. Apa yang mau dijual PAN, Mas? Yang dijual PAN ke basis masyarakat kita, bahwa harus milih PAN itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya sudah ada. Saya mungkin tidak bebas untuk menyampaikan secara publik ya, tapi program khusus gitu bisa dicek kalau di basis di perserikatan ya, di Muhammadiyah, itu bagaimana yang saya sampaikan ke teman-teman sesama warga perserikatan ya, kita sudah ini, dan awalnya mereka yang tadinya ragu-ragu setelah dengar diskusi dengan saya, oh iya ya Mas, bener ya, kayaknya begitu ya, akhirnya jadi bisa jalan. Tapi nggak bisa bebas saya ungkapkan, tapi intinya ada hal-hal yang sifatnya emosional aspiratif yang saya sampaikan ya, disampaikan juga oleh Ketua Umum, disampaikan oleh Bang Hatta, dan kemudian yang kedua ada hal-hal yang sifatnya program yang sudah kita jalankan dan kita tingkatkan sekarang ini, karena kita alhamdulillah punya anggota DPR, dan anggota DPR punya resources untuk menjalankan program-program itu ya, alhamdulillah banyak dirasakan manfaatnya oleh warga perserikatan di berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke ya. Kemudian yang ketiga itu tentu ada visi-visi ke depan yang kita share ya. Jadi ini untuk basis massa ini 3 itu tadi. Yang pertama itu yang sifatnya emosional aspiratif ya, itu yang dikomunikasikan secara individual ya. Bang Sul melakukan itu, Bang Sul sering sekali loh komunikasi dengan para pengurus di PP ya. Kemudian emosional aspiratif tadi. Yang kedua program-program yang sudah dijalankan terutama oleh anggota-anggota DPR kita, tapi juga yang tidak punya DPR itu kita siapkan untuk supaya mereka bisa menjalankan program-program itu, dan program itu dirasakan manfaatnya oleh warga perserikatan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah hal-hal ke depan yang akan dilakukan bersama, dan ini saya rasa juga dilakukan sudah dirasakan hal-hal ke depan ini, termasuk dalam hal pencalekan, karena PAN ini termasuk partai yang kekuatan calegnya itu berpengaruh besar terhadap kinerja di parlemen. Jadi pencalekan ini berdasarkan pengalaman kami itu pencalekan ini krusial sekali, memilih caleg yang tepat ya, dan ini akan bisa mengangkat suara PAN. Jadi 3 itu. Masih artis masih mau artis masih ada dan cukup banyak. PAN memang saya rasa partai yang paling banyak ya. Bahkan ada satu partai yang saya nggak usah sebutkan. Ini tokoh-tokohnya bilang sendiri ke saya. Ini sebenarnya dulu itu kami yang jago sama artis. Sekarang malah jadi PAN. Ini karena ternyata begini-begini. Dia sebutkanlah masalah di partai dia. Ini tokoh pimpinan partai tersebut. Saya nggak usah sebutkan. Partainya lebih besar dari PAN lah ya. Yang biasanya jadi rumah para artis. Dia bilang kami udah kecolongan sama PAN. Jadi banyak ada beberapa yang kita siapkan. Tentu karena mereka mungkin sebagian belum berpengalaman politik, tentu kita berikan bekal ya untuk tapi kita lihat kinerja seperti Eko bagus sekali ya. Desi banyak tampil, jadi dia bukan lagi hanya nyanyi Tenda Biru saja. Walaupun pas kan Tenda Biru kan. Bajunya biru ya. Tenda biru ya. Bajunya tapi biru. Dia di DPR performance-nya bagus, kemudian di konstituen suaranya tinggi sekali Desi. Ya. Eko ditaruh di mana-mana jadi terus tinggi. Dia suaranya tinggi karena dia emang kerja legislatifnya bagus. Nah, kita berharap Eko sama Desi itu menularkan ilmunya nanti ke artis-artis baru yang
yang ikut di PAN gitu ya. Kan ada lagi Primus ya, Mas terus, ada banyak lah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mas, agak ini soal capres-capresan kan juga pemilu ke depan kan pasti ikut juga kan. Gitu. Kemarin sempat muncul KIB, Koalisi Indonesia Baru. Perkembangannya sampai di mana? Kalau KIB intensif ya, cuman kalau KIB yang antar partainya itu langsung ketua umum, dan kalau dari PAN itu Pak Asman. Jadi kan ada semacam PIC-nya ya, person in charge-nya yang ditugaskan untuk kontak sehari-hari. Itu kalau dari PAN itu Pak Asman Abnur ya. Nah, kalau dari Golkar kalau nggak salah Mas Dito ya, terus dari P3 mungkin ada perubahan kemarin. Jadi intensif diskusinya, persiapannya, pembahasannya ya. Tapi memang untuk penentuan figurnya kita masih terlalu dini untuk sekarang ya. Walaupun ya sinyal-sinyalnya sudah muncul, tapi untuk diketok sekarang itu masih terlalu dini. Dan jangan lupa semua ketua umum partai itu punya peluang untuk dicalonkan. Ya. Terus jangan lupa juga dari nama-nama yang muncul di dalam survei-survei pencapresan itu yang pegang partai itu yang sering muncul nih, itu hanya Mas Prabowo, ya kan? Itu yang dia ketua umum partai, yang lainnya bukan. Terus kemudian yang masih pegang partai juga Mbak Puan. Nah, karena memang Mbak Puan bukan ketua umum, tapi ada Bu Mega kan. Ya. Yang lainnya Mas Anies, Mas Ganjar, ini nggak pegang partai semua. Ya. Nah jadi dinamikanya masih ada. Jadi karena biar bagaimanapun juga yang teken kan harus ketua umum partai nanti. Betul. Nah kita masih relatif cair. Ya, tentu PAN sebagai bagian dari KIB, juga sebagai bagian dari pemerintah sekarang tentu akan koordinasi dengan partai-partai lain untuk mencari pilihan yang terbaik lah. Seberapa cair, Mas? Kan ini kan prosesnya udah lama ya, prosesnya seberapa cair? Ini prosesnya sudah... Orangnya ini aja juga. Seberapa cair? Mungkin bahkan PAN kan pernah undang para calon itu sudah ke acara di Bali. Sedikit ya mungkin sama cairnya dengan es campur lah. Jadi kan rasanya enak tuh es campur kan. Tapi menurut PAN bahkan menurut Mas Derajat memungkinkan nggak, karena ini ada bakal calon istilahnya kita bilangnya ya, atau orang-orang yang bakal mau mencalonkan, ini ada di satu gerbong, ini semuanya berpartai, Mas Anies nggak ada partainya. Dalam politik Indonesia memungkinkan nggak seperti itu? Anything is possible dalam politik Indonesia, ya kan? Sesuatu bisa berubah dalam last minute. Jadi segala sesuatu masih bisa terjadi. Ya saya nggak tahu apakah Mas Anies bakal dapat partai atau tidak, saya nggak tahu. Semuanya masih bisa terjadi. Karena itu ya sekarang yang dibangun adalah chemistry sama kesepahaman. Karena kalau chemistry nggak ada atau chemistry-nya itu terpaksa, itu hasilnya biasanya kurang bagus. PAN chemistry-nya ke siapa, Mas? Itu nanti ketua umum yang Mas kemarin itu kan sempat muncul ya, sudah mulai disebut, bahkan publik pun sudah mengasumsikan kalau KIB ini itu nanti arahnya sudah jelas ini Ganjar Pranowo. Terus yang masih jadi persoalan adalah soal cawapresnya siapa. Itu kan yang diasumsikan seperti itu. Juga ada asumsi ya KIB itu nanti arahnya Pak Jokowi mau kemana ya KIB akan ikut ke sana. Bisa dijelaskan, Mas? Ya partai-partai KIB ini kan bagian dari pemerintah ya. Dan kebetulan mereka ketua-ketua umumnya memang mempunyai kedekatan dengan presiden gitu. Jadi wajar kalau terjadi komunikasi intensif dengan presiden. Wajar kalau nasihat dari presiden itu sangat diperhatikan, itu wajar ya. Cuman kan dari presiden sendiri kan masih ya nanti tanya presiden lah. Jadi intinya publik bisa berasumsi
tapi seringkali apa yang muncul di publik itu tidak persis seperti apa yang terjadi karena kita yang di partai itu tahu apa yang sebenarnya terjadi kan. Nah, jadi ya kita tunggu saja. Seperti yang saya bilang tadi, ini masih cair tapi nggak cair-cair banget. Jadi ya sudah seperti es campur lah kira-kira. Sudah enak gitu loh. Udah nyaman dirasakan gitu. Salah satu tadi disebut Mas Dewo, Bos, PAN bagian dari pemerintah walaupun masuknya belakangan. Nah, yang menarik adalah karena masuknya belakangan itu. Ini sebetulnya pujian buat PAN. Yang buat saya agak heran sebetulnya. Mungkin Mas Derajat bisa jelasin. Reshuffle terakhir, Bang Zul menggantikan Pak Lutfi. Pada saat itu kondisi di publik harga minyak goreng lagi krisis. Pak Lutfi tidak bisa menangani mungkin dari 6 bulan mungkin ya. Terus Bang Zul masuk dalam jangka waktu, walaupun itu tentu ada kesinambungan kebijakan ya. Bang Zul masuk dalam jangka waktu 3-4 bulan, terus harganya enggak, 1 bulan. 1 bulan. Kalau saya ngelihatnya di Alfamart. Dalam jangka waktu 1 bulan harga turun, tapi begitu harga ingin berangsur normal tuh 3-4 bulan harga berangsur normal. Buat saya kan aneh ya. Kita bingung loh Mas, ini kebijakannya apa? Iya, ini kebijakan. Tapi dengan keluar masuk pasar itu tahu-tahu harga turun lagi. Ya. Bahkan saya ingat yang dilakukan Bang Zul pertama kali adalah ngajak pedagang pasarnya umroh. Habis itu langsung turun minyak gorengnya. Wah, ini lebih ajaib lagi nih buat saya. Jadi selain kesinambungan kebijakan, sebenarnya yang dilakukan pada saat itu apa? Itulah ajaibnya PAN. Enggak, ini benar. Jadi PAN itu memang berisi SDM yang memang ya alhamdulillah lumayan tinggi pendidikannya, kemudian entrepreneurship-nya juga banyak yang tinggi gitu ya. Jadi seringkali ketika melihat permasalahan itu walaupun bulat itu tidak ikut bulat gitu loh, langsung bisa terurai. Dan Bang Zul itu luar biasa, dia itu pedagang awalnya. Ya. Jadi dia tahu trik-trik dagang. Dia memang bukan akademisi, ya, dia pedagang. Tapi dia mendengarkan omongan akademisi. Jadi pada saat awal Bang Zul jadi menteri, itu akademisi tentu termasuk saya karena saya ketua Dewan Pakar ya. Itu dia undang diskusi apa segala macam. Nah, saya nggak bisa ceritakan detail ya. Tapi intinya waktu itu dia mengatakan ke saya, Mas Derajat, ini tugas saya yang pertama, ini berat sekali, ini nurunin minyak goreng, gimana caranya? Oke, saya punya ide begini-begini, kata Bang Zul begitu kan. Dia sebagai praktisi, dia langsung punya ide gambaran. Nah, kemudian kita bahas, kita petani, kita minta ini segala macam. Akhirnya kemudian dalam satu rapat dia langsung, oh ini mesti begini, oh ya betul udah. Terus itu yang langsung dijalankan, yang muncul kemudian. Ya saya nggak bisa ceritakan detailnya, tapi intinya langkah yang dia ambil itu langsung cespleng. Ya, langsung cespleng. Ya salah satunya adalah minyak goreng ini kan dikuasai beberapa kelompok tertentu. Betul. Nah, kita punya cara untuk membuat mereka itu akhirnya taat pada kebijakan pemerintah. Kita punya cara. Ya, saya nggak tahu, mungkin Mas Lutfi mungkin agak ragu-ragu melakukan cara itu. Kalau kita karena kita punya backup politik, ya kita punya backup di DPR ya. Kita punya punya kekuatan politik, kita punya jaringan, Bang Zul punya cloud ya. Jadi kita punya cara, kita punya kredibilitas, kita punya power untuk membuat itu turun. Dan itu dia dipakai. Ya alhamdulillah, ternyata harga langsung per 1 bulan. Saya juga kaget loh. Saya bilang sama Bang Zul, ini saya sebagai ekonominya terkaget-kaget ini bisa turun 1 bulan. Jadi tapi itu realitasnya turun dalam 1 bulan turun truk. Alhamdulillah, kemudian telur juga naik dengan cara yang sama, turun lagi. Ya pokoknya sekarang intinya ya yang dilakukan adalah Bang Zul meramu ide dari sisi praktisi pedagang. Nah, kita membantu dari sisi akademisnya. Poles itu dijalankan. Kita punya jaringan, kita punya kekuatan politik, itu dimanfaatkan. Alhamdulillah, sampai saat ini harga-harga relatif terkendali, inflasi di dunia sebegitu luar biasa, kita relatif bisa terkendali. Jadi kekuatan dari apa tadi Mas yang Mas Derajat sampaikan tadi, Pak Lutfi misalnya sepertinya kok
kurang bisa menyelesaikan ini karena faktor tidak adanya dukungan politik. Salah satunya saja. Jadi tadi resepnya itu pertama ide-ide praktis. Ya. Ini langsung dari Menteri Perdagangan sendiri, dari Pak Mendak sendiri, ide-ide praktis. Ya. Karena yang dihadapi ini oligarki loh Mas. Iya, ya Bang Zul kan pedagang. Nah, Kan makanya. dia tahu triknya orang dagang. Ya. Stevi, Dewo, saya yang ekonom, kita kan bukan pedagang, nggak tahu triknya orang dagang. Kita tahu teori. Iya. Nah dia trik-trik dagang praktis itu dia lakukan. Kemudian kita membantu dari sisi akademisnya. Ya. Nah, kemudian ketika implementasi, tentu jaringan Kementerian Perdagangan itu dikerahkan. Ya, tapi Kementerian pasti. Perdagangan pegawainya kan nggak banyak. Ya. Kita punya jaringan, Nah. jaringan di DPR. Kita punya jaringan di di masyarakat. Ya. Kita punya jaringan di mana-mana. Masih ingat minyak kita, Ya. kan? Nah, kita Itu kan punya jaringan itu dimanfaatkan semuanya. Nah, justru jaringan itu kuncinya. Iya, ya kalau Lutfi mungkin dia kan lebih biasa di finance kan. Nah kalau Bang Zul lebih biasa di dagang kan. Nah, mungkin tapi ya saya tidak mengatakan bahwa Bang Lutfi tidak berhasil atau enggak. Mungkin enggak. Saya rasa iya mungkin situasinya berbeda ya. Alhamdulillah ternyata ya tugas presiden untuk menurunkan minyak goreng Sukses. itu alhamdulillah berhasil. Ya mudah-mudahan ibu-ibu akhirnya Pilih Pak. Harus ditempel mukanya Mendaknya berarti di situ. Di minyak kita. Enggak, jadi dengan Bang Zul jadi Mendak itu ada peluang tapi juga ada ancaman. Kalau harga-harga bisa kita kendalikan, ibu-ibu happy, itu peluang buat kita untuk meningkatkan elektabilitas. Tapi kalau tidak, itu ancaman buat elektabilitas kita. Nah, jadi makanya kita di PAN itu bahu-membahu untuk mendukung supaya Menteri Perdagangan dan pemerintah sukses. Ya. Tentu juga bantuan dari Menteri BUMN, bosnya. Pak Erick Thohir. Iya, Pak Erick Thohir. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang klimaks kita dengan narasumber kita Mas Derajat Hariwibowo, Mas Derajat Messi Hariwibowo dari Ketua Dewan Pakar PAN. Semoga dengan bincang-bincang ini teman-teman yang mengikuti, Saya pakai Messi karena saya pakai Maradona. teman-teman yang mengikuti bisa klimaks, bisa benar-benar jelas mengklirkan masalah mengenai PAN dan mengenai masalah-masalah lainnya. Demikian dari tim Klimaks, saya Stevi Maradona. Saya Joko Sadewo. Jangan lupa untuk terus ikuti Klimaks, kelarin masalah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Klimaks, kelarin masalah kita semua.